Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah dimanapun berada, serta para dewan juri dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, dengan kata lain minaz zulmati wan nur. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada bangku, melainkan ingin menyampaikan pidato yang berjudul takbir. Teman-teman, apakah kalian percaya saya berdiri di sini, saya berpidato di atas panggung ini, dan teman-teman mendengar dan melihatnya, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini, jam ini, di tempat ini, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Apakah kalian percaya? Ya, kita wajib percaya, karena mempercayai dan mengimani keadaan kadar Allah atau ketetapan Allah merupakan rukun iman yang keenam. Teman-teman, takdir itu tertulis jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini. Semuanya telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, isinya kapan kita lahir, jenis kelamin kita, siapa ibu bapak kita, kapan kita meninggal, dan hari kiamat. Teman-teman, apakah kalian pernah menonton TV? Pasti kalian pernah menonton TV. Pasti banyak sinetron-sinetron yang pernah kalian tonton. Kita ambil contoh sinetron Suara Hati Istri di Indosiar. Pasti teman-teman udah tahu, bahkan hafal alur cerita dalam sinetron tersebut. Awalnya suami dan istri ini hidup bahagia, lalu datang pelakor, terus suaminya selingkuh, istrinya nangis, dan pas dia nangis ini ada lagu yang memang khusus untuk sinetron ini, yaitu Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Cinta ini kau beri, dan seterusnya. Lalu si suami ini kena azab, baru dia mohon-mohon kepada istrinya untuk balikan. Lah, tak mungkin. Nah, dari alur cerita ini kita sudah tahu bahwa setiap skenario tokoh dalam cerita ini, tempat dan waktu terjadinya cerita ini sudah ditetapkan oleh sutradaranya. Begitu pula dengan takdir Allah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba hanya sebagai pemeran, sebagai pelaku di dalam dunia ini. Semua tempat kejadian dan takdir kita baik buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan mengambil kesimpulan. Contohnya, ya saya udah bodoh, ditakdirkan menjadi orang bodoh, buat apa saya belajar, ujung-ujungnya gak ngerti, gak paham. Itu adalah pemikiran yang salah, teman-teman, benar-benar salah. Karena
kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, yang diberikan akal dan pikiran, supaya kita dapat memilih jalan yang baik dan yang buruk. Sudah tahu bodoh, sebenarnya tidak ada orang yang bodoh teman-teman, yang ada hanya orang yang belum tahu dan mengerti. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu dan mengerti? Dengan cara belajar, mengamati, mendengarkan penjelasan guru. Insya Allah pasti pengetahuan tersebut akan datang dengan sendirinya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali dijelasin langsung mengerti, ada yang berulang-ulang baru mengerti, ada yang satu minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan kalau dia sudah tua baru dia mengerti. Jadi kita sebagai manusia hamba Allah hanya perlu berusaha. Selain berusaha, kita juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak ada yang dapat merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Jadi hadis riwayat Tirmidzi. Jadi selain diiringi dengan usaha, kita juga iringi dengan doa. Karena usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Lalu apabila kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah, hasilnya kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sebenarnya teman-teman, Allah tidak melihat hasil yang kita capai, tapi yang Allah lihat adalah usaha, proses kita dalam mencapai suatu usaha tersebut. Teman-teman, pasti setiap kita memiliki masalah. Siapa sih yang hidup di dunia ini tidak memiliki masalah? Pasti tetap memiliki masalah. Tergantung cara kita menyelesaikan masalah tersebut dan jalan keluarnya. Misalkan kita diberi 2 jalan, jalan yang pertama dan jalan yang kedua. Lalu kita memilih jalan yang pertama karena kita beranggapan jalan pertama ini baik dan sangat menguntungkan kita. Sedangkan jalan yang kedua menurut kita amat buruk untuk kita dan menyesatkan kita. Tapi apa kehendak Allah? Allah menjalankan kita untuk memilih jalan yang kedua ini. Kenapa? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu itu padahal amat baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu itu dan amat buruk untukmu. Sungguh Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah lah yang paling mengetahui baik buruk kita. Kita sebagai umat manusia memang bisa berencana dan berangan-angan, tapi Allah lah yang menetapkan semua takdir yang ada di dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, harus percaya dan ridho atas setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi dengan ikhtiar dan doa, lalu bertawakal kepadanya. Mungkin hanya ini